Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mike Setiawan dengan NIM 0532371019 dari Prodi Sistem Informasi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah berpraktik saya, yaitu pemrograman berbasis web pada tugas pertama. Baik, saya akan lanjut ke soal tugas. Ini adalah susunan-susunannya. Indeks HTML, saya mengikut susunan yang ada di sini. Jadi saya juga menggunakan nama indeks HTML. Walaupun di atas tadi menggunakan login HTML, tapi saya menggunakan indeks HTML. Di sini saya mengindeks, kemudian ada dashboard HTML, tracking HTML, stock HTML, dan ada satu file HTML yang saya inisiatif buat sendiri yaitu blank HTML. Nanti akan saya jabarkan di saat saya sudah mempresentasikan websitenya. Kemudian di sini juga ada CSS yaitu style.css, kemudian ada di folder JS yaitu script.js dan data.js. Baik, mungkin saya akan langsung mulai mempresentasikan websitenya. Ya, seperti ini tampilan website yang dapat saya buat. Dominan warna hijau dengan tulisan halaman login Sita Universitas Terbuka. Di bawahnya ada nama saya dan ada NIM saya. Di sebelah kiri saya beri tambahan logo Universitas Terbuka. Di sini diminta terdapat inputan untuk email dan password. Kemudian terdapat tombol login. Bisa dilihat di sini sudah ada terdapat tombol login, terdapat juga inputan email dan password. Di sini juga ada pop-up berisi email atau password yang ada masukan salah jika passwordnya salah atau tidak sesuai. Saya akan coba dengan memasukkan data sembarang di sini. Dan hasilnya akan menjadi, harus pakai add karena ini email. Hasilnya akan menjadi email atau password yang Anda masukkan salah. Jadi sudah sesuai dengan perintah soal. Di sini juga ada lupa password yang mana akan memasukkan email untuk mereset passwordnya. Kemudian di sini juga ada daftar untuk memasukkan nama lengkap, email dan password untuk membuat akun baru. Kemudian untuk kodenya sendiri, saya menggunakan gabungan dari seperti yang ada di sini tadi, gabungan antara HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini di bagian headernya saya menautkan dengan file data.js dan script.js. Di sinilah tadi saya memberi tambahan logo Universitas Terbuka yang berada di folder aset. Kemudian di sini saya bikin halaman loginnya. Di sini tadi saya beri tulisan-tulisannya dan ada login boxnya juga. Di sini ini adalah kode saya untuk menginputkan email dan password. Kemudian di sini adalah tombol untuk menekan login. Nah, di sini ada extra linknya untuk lupa password dan daftar. Di sini lagi di saat dia diklik tadi maka akan muncul seperti yang ada di sini. Baik, saya akan coba memasukkan data yang ada di data.js untuk bisa login ke dalam website. Saya akan coba datanya Siti Marlina. Siti Marlina dengan passwordnya Siti123. Ya, selamat datang Siti Marlina. Oke, di sini adalah dashboard dari halaman login saya. Setelah login dia akan memasuki dashboard. Selamat siang. Kenapa di sini sudah selamat siang? Karena di sini sudah di atas jam 12. Sesuai dengan kode yang ada di script JS saya. Di bagian sini. Dimana jika jam sudah di bawah pukul 16 dan di atas pukul 12 dia akan menampilkan kata selamat siang. Di halaman dashboard ini sesuai dengan perintah yang ada di soal, di situ ada informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman. Di sini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, ada laporan yang berisi monitoring, yang berisi rekap dan berisi histori transaksi bulanan. Bahan ajar. Nah, saya sebut. Kemudian di situ ada tadi greeting yang ditampilkan berdasarkan waktu local time. Di website dashboard ini
Apabila ditekan tracking pengiriman, maka dia akan memasuki tracking HTML. Apabila mau ditekan ke informasi bahan ajar, maka dia akan memasuki stop HTML. Jika tidak ingin menekan tombol kembali, kita juga bisa menekan tombol dashboard untuk kembali ke halaman dashboard. Jika ditekan monitoring proses DO, disitulah akan muncul blank HTML karena tidak ada dibuat sebuah halaman HTML untuk 3 ini. Jadi saya inisiatif buat untuk membuat halaman blank HTML. Ya, seperti ini tampilannya blank HTML. Kalau untuk blank HTML ini memang saya buat sesimpel mungkin, hanya title, gambar, dan tulisan. Sesimpel itu. Sama di rekap bahan ajar juga ke blank HTML, di history transaksi bahan ajar juga ke blank HTML. Baik, kemudian saya akan lanjut ke dashboard menu. Ini sepertinya tracking HTML. Input nomor delivery order. Ketik tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Di sini, di tracking pengiriman, jika saya masukkan nomor yang tidak sesuai atau angka-angka, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nomor DO tidak ditemukan. Saya akan coba memasukkan nomor DO yang ada di dalam file data.js. Di sini saya akan coba punyanya Agus Pranoto. Dari Agus Pranoto, nomor DO-nya ini, dan hasilnya seperti ini. Memunculkan namanya, siap nomornya, namanya, statusnya, ekspedisi, tanggal kirim, total, dan riwayat pengiriman. Dimulai dari tanggal 26, dimulai dari tanggal 25, dan sekarang sudah selesai antar di tanggal 26. Kemudian kembali lagi ke dashboard. Oh ya, di tracking pengiriman. Tracking pengiriman itu ada di, oh ya, mungkin saya jelaskan dari dashboard HTML dulu. Tadi di dashboard HTML, di sini terlink dengan CSS, terlink dengan data.js, terlink juga dengan script.js. Dimana di sini ada di bagian atasnya tadi, di sini, inilah kode yang saya gunakan untuk mengelink tulisan-tulisan menu-menu itu ke dashboard HTML, tracking HTML, stock HTML, dan index HTML. Ini yang tadi saya gunakan untuk greeting, selamat datang, kemudian menampilkan nama pengguna dan lokasi pengguna. Ini di bagian bawahnya, dan seperti itu. Kemudian saya lanjut ke tracking HTML. Di tracking.html sama seperti tadi, link ke CSS, link juga ke JavaScript. Dia juga menampilkan navigasi bar yang ada di atas tadi. Kemudian di sini tempat untuk menginput nomor DO-nya, dan ini adalah tombol cari untuk mengirim nomor DO-nya. Tracking. Lanjut, kita ke menu stock HTML. Datanya diambil dari data.js. Di sini saya menaruhnya di informasi bahan ajar. Di sini lengkap dengan foto-fotonya. Ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrologi, dasar perkembangan anak usia dini, kodenya, jenisnya, edisinya, dan sisa stoknya berapa. Sesuai yang ada di sini, kurang lebih ini. Dia tadi menampilkan sesuai data yang ada. Ini tadi untuk strukturnya. Baik, kemudian mungkin untuk halaman-halaman websitenya yang di bagian HTML sudah saya tampilkan. Saya akan lanjut lagi ke kode CSS yang saya gunakan. Di sini tema utama saya menggunakan warna hijau lembut ya di sini. Hijau lembut supaya tidak terlalu menusuk ke mata. Kemudian tombol-tombolnya saya beri warna hijau, navigasi bar yang di bagian atas ini juga hijau. Kemudian navigasi menu aktif. Kemudian ini di halaman login page tadi, warnanya login container, login box. Disinilah saya atur-atur warnanya. Di sini juga, di sini di bagian dashboard. Nah, ini menu cardnya
Dashboard tadi ada di sini, dashboard. Ini menu card-nya. Kemudian di bagian tracking, kurang lebih seperti itu, hanya mengedit background, warna, dan lain-lain. Nah, ini stock grid dan stock card. Disinilah saya mengedit untuk menampilkan gambar-gambar yang ada di informasi bahan ajar. Ya, kurang lebih seperti itu untuk CSS saya. Untuk gambar-gambarnya saya ambil dari sini. Ada di IMG dan ada di asset. Kemudian saya akan beralih ke data CS. Mohon izin, Bapak atau Ibu Tuton. Tadi di saat saya mendownload file data.cs yang dari e-learning, saya melihat kodenya sepertinya ada sedikit kesalahan. Karena di sini berwarna merah dan di sini juga menemukan problem. Jadi tadi saya coba ubah sedikit dan ternyata permasalahannya ada di sini, di script type. Jadi yang bagian sini saya hapus dan tidak lupa juga di bagian penutup sprite-nya juga saya hapus dan hasilnya menjadi seperti ini. Di sini juga tadi ada sedikit kesalahan, yaitu di bagian menampilkan gambar dari buku anak usia dini. Di sini formatnya JPG dan ternyata di sini formatnya JPEG. Jadi sudah saya perbaiki juga di sini, sudah saya ubah menjadi JPEG. Sehingga tadi gambarnya sudah muncul ya di sini, JPEG. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai script.js yang telah saya ketik untuk membuat apa namanya, kayak alur websitenya. Nah, di sini tadi di halaman login, di mana di sini tadi emailnya dan passwordnya. Jika email dan passwordnya itu emailnya itu benar dan passwordnya itu juga benar, maka dia akan menampilkan dashboard HTML. Jika tidak, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini yang tadi kita lihat di awal. Kemudian di dashboard, di sini tadi saya atur waktunya. Kalau di bawah jam 12 siang, maka dia selamat pagi. Jika di bawah jam 4 sore, maka akan selamat siang seperti sekarang. Dan jika di bawah jam 7 malam, maka dia akan selamat sore. Sisanya saya buat selamat malam. Kemudian, jika seandainya ada perubahan atau tidak sesuai dengan ini, maka dia akan otomatis terlempar ke index.html. Di tracking, muncul saya beri pesan seperti ini. Tadi ya, jika tidak ditemukan, nomor DO tidak ditemukan. Item waktu, ini yang saya tampilkan tadi. Nomor DO, nama, status, ekspedisi, tanggal, total pengiriman. Kemudian di sini ada stok gambar dan detail. Di sini tadi saya untuk menampilkan gambar-gambarnya. Di sini untuk menampilkan gambar, kode, di sini tadi ya, gambar, kode, jenis, edisi stok. Kemudian lanjut ke mungkin, oh ya, mungkin kalau ini fungsi-fungsi tambahan aja ini. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tugas kali ini. Karena waktunya juga sudah hampir habis, sesuai dengan permintaan maksimal 15 menit. Saya mohon koreksinya apabila masih ada kekurangan, agar segera saya perbaiki. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.